Aku akan menceritakan satu kisah horor yang berasal dari Banten. Dan kisah kali ini nggak cuma menakutkan, tapi endingnya yang betul-betul sangat mengejutkan, miris, dan juga menyedihkan. Cerita datang dari yang namanya Mikey, asal dari Bogor, tahun kejadian 2006. Jadi ceritanya kayak gini kawan. Mikey ini punya tetangga sekaligus juga kakak kelasnya. Ada dari dulu waktu SMP dan baru menikah, bernama Luna. Ini semua nama samaran ya guys. Nah, keluarga Luna ini deket banget sama keluarganya si Mikey. Namanya juga tetanggaan ya. Lalu si Luna ini memutuskan untuk nikah muda setelah dia lulus dari sekolah dan langsung menikahi seorang laki-laki dari kampung tetangganya. Singkat ceritanya, waktu pernikahan Luna ini udah berjalan sekitar 6 bulanan. Dan selama menikah, Luna tinggal bersama keluarga suaminya di kampung sebelah, dan nantinya setiap bulannya Luna ini memiliki sebuah kebiasaan. Dia akan selalu pulang ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi atau menjenguk kedua orang tuanya. Sebelumnya, pas masuk bulan keempat, kepulangannya Luna ke rumah orang tuanya ini, Mikey kebetulan lagi di rumah si Luna ini ya. Nah, pada saat itu, waktu Luna lagi balik, Mikey melihat wajah Luna tuh beda banget kayak biasanya. Pucat, kemudian di bawah matanya itu hitam, kemudian badannya itu semakin lama semakin habis dan kurus banget. Padahal seminggu yang lalu bisa dibilang nih ya, si Luna ini termasuk orang yang gemuk semok gitu loh. Tapi ini kurus, gak kayak Luna yang dulu-dulu lah pokoknya. Mikey kaget waktu lihat fisik Luna. Luna jadi kelihatan kurus seperti orang sakit. Mikey kemudian berpikir mungkin nih anak lagi sakit ya. Dan setelah itu Mikey pun memilih untuk bersikap biasa-biasa aja. Sambil mereka ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan dan seru-seruan gitulah sama si Luna. Sampai di suatu titik akhirnya Mikey penasaran juga dan bertanyalah pada si Luna. Begini, Luna, maaf nih ya, kamu tuh lagi sakit ya? Kok pucet banget gitu? Kamu tuh sebenarnya sakit apa sih? Kemudian si Luna menjawab, aku gak sakit apa-apa kok. Aku merasa sehat-sehat aja. Kemudian Mikey menjawab lagi, tapi kamu tuh kurus banget loh. Dulu kamu gak kayak begini badannya. Luna menjawab lagi, gak tahu deh. Dulu banyak banget makannya, sekarang juga udah gak gitu banyak makannya sih. Tapi sebenarnya tuh aku gak ngerasa sakit badan apa-apa sih Mikey. Tapi ya jujur nih ya, di bagian pundak aku tuh ngerasa panas banget sama bagian punggung. Apalagi kalau pas maghrib gitu. Kemudian Mikey menjawab, kenapa ya kira-kira ya Lun? Mungkin lo kecapean kali ya. Coba deh lo minum obat pegelinu, takutnya nanti sakit lo tambah parah. Atau kita periksa aja yuk ke dokter. Keesokan harinya, Mikey dan Luna pun pergilah ke rumah sakit pakai motor. Waktu itu yang bawa motor si Luna, Mikey dibonceng di belakang. Dan selama perjalanan, Mikey melihat sesuatu yang aneh. Mikey ngeliat kayak ada semacam asap hitam keluar dari bahunya Luna. Apaan nih? Kok ada asap? Pikir Mikey. Tapi ya udah dibiarin aja gitu sama Mikey, karena mungkin dipikirnya Mikey cuma kabut biasa aja. Sesampainya di rumah sakit, diperiksalah itu si Luna. Sekalian di ronsen. Takutnya ada sakit di bagian dalam tubuh lain. Kan soalnya Luna sering ngerasa sakit di bagian pundak dan punggungnya. Takutnya ada bengkok atau salah urat. Kata dokter, hasil ronsennya si Luna itu gak ada apa-apa. Semua baik-baik aja, gak ada yang salah. Luna sehat-sehat aja, kata dokter.
Kemudian Luna menjawab, "Tapi kok saya selalu merasa pegal ya dok, berat sekali di bagian pundak." "Tapi nggak ada apa-apa kok mbak, aman semua, nggak kenapa-kenapa. Bisa dilihat nih hasil ronsennya bagus." Pada saat ngedenger tuh dokter, Luna merasa sangat lega aja. "Alhamdulillah, aku sehat ya dok, nggak ada macam-macam. Ya cuma mungkin pegel biasa aja kali ya. Oke, makasih ya dokter, kami pamit dulu." Baliklah tuh mereka seperti biasa. Mikey di belakang, dan untuk kedua kalinya dalam perjalanan itu Mikey ngeliat lagi ada kepulan asap yang keluar dari bahunya si Luna. Dan untuk kali ini Mikey mencoba ditepuknya itu pundak. Maksudnya biar hilang, tapi ketika ditepuk si Luna malah kaget, nanya, "Kenapa Mikey?" Kemudian si Mikey ngejawab, "Oh enggak, ini ada debu di pundak lo." Di bulan berikutnya, bulan kelima nih ya, seperti biasanya Luna balik lagi lah berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi kunjungan yang kali ini, pada saat itu Mikey juga sempat bertemu sama Luna. Soalnya lagi nggak ada di rumah. Terus di rumah, mamanya Luna ini datang ke rumahnya si Mikey, mau ngomong sama mamanya Mikey, mau cerita. Tadi waktu si Luna cerita ke mamanya kalau si Luna ini akhir-akhirnya sering mimpi buruk. Mimpinya itu diterkam binatang, buas atau apalah gitu, yang bikin dirinya jadi berdarah-darah di dalam mimpi, dan di mimpi itu selalu berulang-ulang kali selama 1 bulan terakhir. Mamanya Luna kemudian diminta nemenin sama mamanya Mikey buat nganterin ke sesepuh atau ke ustadz, biar doain gitu, dan dikasih bekal gitu untuk pegangan si Luna supaya dijauhkanlah dari hal-hal yang bahaya. "Oh iya bu, nanti saya temenin deh ke ustadz," kata mamanya Mikey. Mereka pun pergi ke tempat sesepuh dan ustadz itu minta didoakan si Luna. Dan setelah itu 2 minggu setelah kunjungannya, Luna ikut ke sana untuk didoakan juga. Tiba-tiba di bulan berikutnya, setelah didoakan, Luna biasa diantar pulang sama suaminya ke rumah orang tuanya tuh. Bukan buat diceraikan ya, tapi ya buat dirawat. Soalnya si Luna ini tiba-tiba jatuh sakit, kemudian perutnya tuh jadi membuncit, dan udah pernah dia dibawa ke rumah sakit sama suaminya. Tapi waktu diperiksa, kata dokter ya nggak ada apa-apa, hasilnya baik-baik aja. Ada yang salah nih kayaknya sama badannya si Luna. Tiba-tiba suaminya itu ke rumah orang tua si Luna, dan setelah diantar sama suaminya ini tuh balik lagi ke rumahnya untuk kerja. Dan semenjak itulah Luna sakit dan diurus langsung oleh kedua orang tuanya. Tapi ini ya anehnya, walaupun kelihatan Luna itu sakit, Luna makannya tuh tetap banyak seperti orang pada umumnya. Cuma ya memang agak sedikit berkurang makannya. Dan seminggu semenjak tinggal di rumah orang tuanya lagi, sejak itu baru mulai banyak kejadian aneh yang dialami oleh Luna dan keluarganya. Sama mulai pada saat Mikey dan ibunya yang sedang dan selalu menginap di rumahnya Luna atas permintaan mamanya Luna. Tidurlah tuh ya mereka di ruang depan TV yang luas. Luna sama mamahnya pun tidur di sana juga. Berkumpul nih ya mereka di ruang tengah itu. Nah terus ketika jam menunjukkan 12:30 malam, si Mikey inget banget tiba-tiba terbangun karena dia mendengar itu si Luna muntah-muntah. Dan ketika Mikey sudah membuka matanya pelan-pelan, tuh Mikey terkejut sejadi-jadinya. Karena kenapa? Si Mikey ngelihat Luna sedang muntah, dan yang dimuntahinnya itu adalah darah. Dan yang bikin Mikey jadi tambah takut,
darah yang udah dimuntahin sama Luna itu diminum lagi sama Luna pakai tangannya. Jadi diambilin gitu. Sampai-sampai sisa muntahan yang ada di selimutnya pun dijilat sama diemut-emut gitu sama si Luna. Karena Mikey takut juga, teriaklah si Mikey dan langsung memeluk mamahnya. Semua orang yang ada di ruangan tengah itu melihat kejadian itu juga. Mereka mencoba untuk menenangkan Luna dan bapaknya langsung manggil sesepuh di kampung mereka. Gak lama sesepuh pun datang dan dilangsungkanlah berdoa dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya ini si Luna jadi lemes dan tenang dan baru bisa balik lagi buat tidur. Karena semua orang di rumah Luna melihat kejadian ngeri tadi, mereka pun langsung berasumsi kayaknya ada yang aneh nih sama dirinya si Luna. Kemudian akhirnya orang tua Luna meminta sesepuh untuk segera mencari tahu penyebab anaknya kenapa kok bisa seperti ini. Dan sesepuh itu pun mengatakan bahwa Luna sedang diguna-guna sama orang. Dengar hal itu terkejutlah orang tuanya si Luna. Mereka sedih gak percaya. Karena setahu mereka Luna itu tuh bukan tipe orang yang suka cari masalah. Dan Luna itu bukan tipe orang yang punya musuh. Siapa sih yang tega nyakiti si Luna sampai sebegini parahnya gitu. Pada saat itu juga mereka pun langsung mengadakan semacam ritual gitulah untuk pembersihan badannya Luna dari guna-guna. Tapi bukannya mereda, hal yang aneh malah makin terjadi dan seringkali terjadi dan makin menjadi-jadi. Apalagi kejadiannya begini waktu Mikey dan mamanya nginep di rumah Luna. Suasana di rumah saat itu lagi panas banget, sampai-sampai semua orang itu berkeringat. Padahal suhu di luar malam itu tuh dingin banget. Dan setiap malam menjelang dini hari, Mikey selalu mendengar suara-suara aneh dari dapur. Kayak dentingan seperti orang yang mau bikin atau ngaduk kopi, ting, ting, ting. Dan juga seperti orang yang lagi ngambil piring. Terus suara keran air dinyalakan, dimatiin lagi, dinyalakan, dimatikan lagi. Dan lain-lain. Masih banyak lagi suara-suara yang ada di dapurnya si Luna. Awalnya Mikey tuh ngira ini tuh cuma perasaannya aja. Tapi ternyata mamanya juga ngedenger hal yang sama. Dan tiap kali Mikey sama mamanya mau ngecek ke sumber suara itu, udah tiba-tiba hilang dan gak ada apa-apa. Dan hal-hal aneh itu pun terjadi bukan di rumah karena rumahnya si Luna ini berhantu, atau mungkin memang ada gangguan kali ya di rumahnya. Kejadian aneh juga baru terjadi di rumah Luna. Jadi setelah Luna balik lagi tinggal di rumahnya sebelum subuh, yang kadang aneh di rumah ini ya gangguan itu masih terus berlanjut. Dan ini puncaknya ceritanya itu. Dengerin ya kalian. Jadi keesokan malamnya setelah kejadian itu, untuk pertama kalinya dalam hidup si Mikey melihat dengan mata kepala dia sendiri ada kuntilanak yang terbang dengan jarak sekitar 1 meter dari tanah. Ini kuntilanak lagi mengitari rumahnya si Luna. Jadi waktu itu si Mikey melihat dari jendela kaca yang ada di sebelahnya dia. Jadi kayak ada gorden gitu, nggak terlalu ketutup sih. Terlihat dari situ si kuntilanak ini dilihat sama Mikey itu mukanya tuh jelas banget kelihatan rata. Warna matanya itu merah, terus rambutnya itu acak-acakan, tapi panjang banget. Dan bajunya itu entah warna putih atau lusuh gitu. Karena si Mikey ketakutan, dia pun akhirnya bangunin mamahnya. Mah, bangun mah, mama, bangun. Mikey takut mah. Ada kuntilanak itu di luar mah.
Mama Maiki pun langsung bangun. Dia melihat nih ke arah yang ditunjuk sama Maiki dan betul saja. Mama akhirnya juga melihat kuntilanak itu lagi terbang, berputar-putar mengelilingi rumah Luna. Dan untuk menenangkan si anaknya, Mama cuma bilang, "Udahlah, kamu tidur aja sana, jangan dihiraukan. Mungkin dia memang lagi numpang lewat atau emang gak niat ganggu, nak." Maiki pun akhirnya tidur balik lagi, tapi sekitar 10 menit setelah dia melihat penampakan tersebut, Maiki masih belum bisa balik tidur. Mulailah terdengar suara Luna yang meraung-raung seperti suara harimau asli. Si Luna berteriak-teriak kan tuh ya. Didengar suaranya tuh mirip banget seperti suara raungan harimau. Kesurupan lagi lah tuh si Luna. Melihat itu semua, Mama Maiki dan seluruh orang yang ada di rumah itu akhirnya pada kebangun. Dan mereka semua mencoba menyadarkan si Luna. Pada saat itu, Maiki sama mamanya Luna langsung mencoba memegang dan menahan tubuh si Luna. Dan saat itu juga, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh hal yang sama sekali nggak masuk di nalar. Mereka melihat kukunya si Luna tiba-tiba muncul keluar memanjang berwarna hitam, dan itu tuh dilihat oleh semua orang yang ada di rumah. Mereka kaget sejadi-jadinya, saling tatap lah. Dipegangnya si Luna seperti mau memanjatkan dia. Dan usaha mereka untuk melawan tubuhnya Luna tuh gak berhasil. Mereka udah gak kuat lagi nih untuk menahan tubuhnya Luna. Tiba-tiba tubuhnya si Maiki kedorong lah tuh sama Luna sampai terpental cukup jauh ke belakang dan punggungnya kebentur lemari. Saking kuatnya tenaga Luna, Luna pun langsung berlari. Dia mencakar-cakar tembok rumahnya sampai retak. Dan gak sampai di situ guys. Setelah Luna menelan bulat-bulat gelas atau kaca yang besar hingga habis ditelan. Semua orang yang ada di ruangan itu tuh terkejut. Mamanya Luna pun menangis histeris sejadi-jadinya melihat tingkah aneh anaknya. Bapaknya yang melihat pada saat itu langsung keluar dan memanggil sesepuh. Akhirnya sampai di rumah sambil juga mengajak beberapa warga atau tetangga untuk langsunglah diadakan pengajian pada malam itu juga. Semua tetangga itu dibangunin. Para tetangga akhirnya mulai berdatangan ke rumah si Luna dan langsung sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Orang yang hadir di malam itu sekitar 17-20 orangan lah. Pada saat itu Luna tambah parah ngamuknya. Mereka terus membaca ayat suci Al-Quran sampai akhirnya Luna terduduk lemas di kasurnya. Kemudian Luna menatap tajam ke arah semua orang yang sedang mengaji. Sambil tertawa-tawa, Luna bilang, "Gak akan mempan kalian buat ngusir aku dari sini dengan hanya mengaji Yasin dan ayat kursi saja. Bahkan aku lebih hafal dan lebih tahu dari kalian semua. Hahaha." Kemudian Luna melanjutkan, "Apa gunanya kalian baca Yasin? Saya ini bukan setan penasaran, bukan gentayangan yang dibacain Yasin langsung pergi. Saya tidak akan pergi sebelum Luna mati." Ustadz dan sesepuh memerintahkan untuk tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Setan dan jin kayak gini tuh cuma pengen goyang iman kita doang. Kita harus tetap melanjutkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Keluarga dan para tetangga di sana akhirnya melanjutkan kembali bacaannya. Luna masih tertunduk lemas, tapi dia nggak berhenti mengeram seperti harimau.
Gak berselang lama, rumah Luna kemudian mulai bergetar. Betul-betul seperti gempa bumi. Ada getaran pada waktu yang bersamaan. Mikey ikut terkejut ketika dia melihat ada sosok hitam bertanduk, bertaring muncul di balik pintu dapur. Orang-orang di sana yang ada di rumah Luna juga melihat apa yang dilihat sama Mikey. Karena memang pintu dapur itu betul-betul berada di depan mata mereka. Dan keluarganya pun histeris juga. Setelah melihat penampakan itu, dan Ustadz tetap nyuruh tenang. Jangan ada yang keluar dari rumah, tetap melanjutkan kalian untuk membaca ayat suci Al-Quran. Getaran kayak gempa bumi itu terasa sampai rumah tetangga. Hanya 5 daerah rumah yang dekat, dan nggak sampai di situ. Setelah mereka melihat sosok hitam itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan lagi dengan suara yang seperti besi jatuh dari atap rumah Luna yang sangat kencang. Dan kemudian bapaknya Mikey, bapaknya Luna, Ustadz sesepuh, dan beberapa orang yang ada dalam rumah itu pada keluar untuk ngecek nih tadi itu bunyi apaan. Dan ketika mereka keluar, mereka semua langsung berteriak, "Genderuwo, genderuwo, genderuwo." Karena Mikey masih di dalam rumah, karena rasa penasaran tapi dia takut, dia pun memilih ikut lari keluar, pengen ngeliat itu wujudnya genderuwo. Dan betul aja, Mikey menjadi salah satu saksi yang melihat genderuwo itu. Seram sekali wujudnya, bertanduk, tubuhnya berwarna hitam, tingginya melebihi pohon kelapa, benar-benar tinggi dan besar sekali. Air liurnya terus menetes, matanya merah melotot. Genderuwo itu berada di belakang rumahnya Luna. Semua orang melihat kejadian tersebut. Kurang lebih 17 orang, dan setelah mereka dikagetkan penampakan yang sejelas itu, sebagian wanita dan anak-anak langsung disuruh masuk ke dalam rumah oleh Pak Ustadz. Dengan suara keras sampai terdengar ke dalam rumah, Pak Ustadz bertanya kepada Tuh Genderuwo, "Kamu siapa? Siapa yang mengutus kamu? Tolong lepaskan anak ini. Jangan kamu siksa dia." Mikey mengatakan dia gak bisa dengar. Dia dengar cuma lengkingan dan suara raungan dari Luna. Dan Pak Ustadz pun bilang lagi, "Pergi kamu, wahai penunggu gunung api. Kamu tidak diinginkan hadir di sini." Mikey pun kembali hanya mendengar suara lengkingan dan raungan. Mungkin itu jawaban si penunggu. Baru beberapa saat mereka berada di luar, langsunglah mereka bergegas masuk lagi ke dalam rumah dan kemudian sesepuh tadi menghampiri Luna. Kepala Luna dipegang sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Akhirnya Luna menjadi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri di sini yang dimaksud adalah Luna meninggal dunia. Innalillahi. Dengan luka cekikan di lehernya sendiri. Baru diketahui sebenarnya Luna meninggal disaksikan keluarga dan seluruh warga desa. Keluarganya menangis histeris menyaksikan kepergian anaknya untuk selama-lamanya. Dengan kejadian mengerikan itu, semua orang yang berada di sana melihat dengan mata kepala sendiri Luna meninggal dengan tidak lazim. Dan setelah kepergian Luna, sesepuh di sana pun akhirnya mulai bicara kalau genderuwo yang mereka lihat tadi memang datang untuk mengambil atau menjemput jiwanya Luna. Genderuwo itu berkata, dia adalah penunggu gunung di daerah Bogor. Sedangkan si kuntilanak yang dilihat oleh Mikey dan ibunya adalah suruhan si genderuwo untuk mengawasi keadaan Luna. Luna ini sudah ditumbalkan
oleh suaminya sendiri. Jadi ternyata si suami Luna ini tuh katanya bergurulah untuk mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Dia bersekutu dengan setan, dengan jin. Kata Mikey, di daerahnya memang masih banyak hal-hal yang seperti itu. Lalu, santet dan lainnya masih sangat kental. Nah, suaminya Luna ini tuh memuja genderuwo penunggu gunung dengan syarat menumbalkan nyawa seseorang, entah itu siapa. Dan dari cerita orang-orang kampung sebelah, ternyata bukan si Luna aja nih yang ditumbalkan sama suaminya. Adik kandung suaminya pun sudah ditumbalkan dan sudah meninggal. Gak sampai di situ aja. Kejadian menyeramkan ini terjadi setelah Luna dikuburkan. Di keesokan harinya, pada malam Senin, kejadian batu nisan Luna ini ditemukan. Sudah ada bekas cakaran gitu, seperti dicakar oleh binatang buas. Semua warga datang, dan setelah heboh dengan temuan ini, sesepuh di sana pun bilang, kalau sebenarnya yang dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan itu tuh sebenarnya bukan jasadnya Luna, tapi bongol pisang atau gedebong pisang. Dan 2 minggu setelah kepergian Luna untuk selama-lamanya, ayah Luna juga meninggal dunia karena penyakit TBC yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Ayo kawan, sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Luna dan ayahnya tercinta. Semoga mereka tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan sudah mendengar. Kalau kalian suka video ini, klik like. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channelku. Dadah, assalamualaikum. Kita lanjutkan di part kedua ya kawan. Terima kasih sudah banyak menonton video saya. Kalau kalian suka video saya, tolong klik like dan jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku baru upload video baru. Dan jangan lupa klik tombol subscribe channel ini. Assalamualaikum.